terima kasih. Selamat siang rekan-rekan guru matematika. Lalu ada rekan-rekan guru dari IPA, Science ya. Jadi Science ada biologi, kimia. Kita lengkap Pak Jimmy di sini. Beberapa dari ya SD, SMP dan SMA adalah momen khusus bagi kita untuk bisa melakukan apa ya sebenarnya ini sesi sharing discussion antara guru-guru matematika dengan rumpun IPA dan Science gitu. Jadi apa nanti akan kita bicarakan? Kita akan lihat nanti bagaimana platform Nuspir ini digunakan oleh rumpun matematika selama sekitar 2 tahun terakhir. Ya, baik, kita mulai dari SD untuk mempresentasikan ya mungkin sekitar 20 menit ya. Boleh video, PPT, silahkan. Siapa? Ibu Wulan ya yang akan mempresentasikan. Baik, terima kasih Bu Yayan buat kesempatannya. Mungkin saya bisa dibantu presentasinya oleh Justinus Lausche. Kumpulan yang akan saya jelaskan sekarang adalah kumpulan dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Walaupun yang menggunakan Nuspir baru sampai di kelas 4, 5, 6, tapi perubahan transformasi kami juga dilakukan oleh guru-guru dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Our student progress, but not only the exploration, we have also progress about number sense and problem solving skill. Pertama, selama eksplorasi, students biasanya itu tidak terlalu berpartisipasi terlalu banyak sebelumnya. Teachers still being the main role, and now they have eagerness. The student have eagerness to explore by themselves. CPA approach yang kita kenal seperti concrete, pictorial, and abstract rarely done before. But now, since we have ThinkMaths, it's guide us a lot, thus help students to comprehend various methods in problem solving. Jadi kami benar-benar menggunakan CPA as much as we can ya, walaupun kondisinya online seperti ini, kami menggunakan CPA sebaik mungkin. Kami memberikan bahan-bahan ajar yang akan kami gunakan supaya mereka, khususnya kelas-kelas yang lebih kecil, bisa menggunakan konkret sebagai bahan belajar. Ini adalah salah satu contoh dari pembelajaran yang dilakukan oleh kelas 3. Kelas 3 belajar mengenai satuan panjang menggunakan aplikasi yang aman sekali sebenarnya, Google Map. Jadi pada saat pembelajaran offline sih kami belum pernah melakukan hal ini, tapi kami sudah mencoba sekarang pembelajaran online menggunakan Google Map saat pembelajaran satuan panjang, di mana kami anak-anak langsung belajar mengenai jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam real situation. Number sense ini sebelumnya anak-anak sebenarnya tidak terlalu terlatih, ya nggak terlatih sebelumnya. Mereka juga kita terbiasa mereka belajar matematika dengan prosedural yang selama ini kita pelajari waktu kita kecil. But now they have already show their ideas like making sense and splitting numbers as example. Jadi mereka bisa mengerjakan soal-soal itu dengan cara yang beraneka ragam karena mereka sudah tahu esensial dari sebuah angka, misalnya seperti itu. Orang Islam nggak bisa, jadi pinjam. Bentar, sini kamu pakai cara yang pertama, kamu pakai bersusun ya, begitu? Ya. Terus langkah selanjutnya pinjam dari yang 0 yang di kiri. Oke, 0 aku tadinya nggak tahu kayak gimana, tapi aku pakai angka negatif aja. Jadi jadi kamu pinjam ya? Ya, ada banyak cara ya. Sekarang menurut kalian yang paling mudah yang mana? Nantinya kami juga sudah melakukan hal itu. Diskusinya kita mulai dari round table. Kemudian begitu selesai dari round table, anak-anak kembali ke kelas utamanya, kemudian menjelaskan kembali kepada teman-temannya hasil dari diskusi mereka. Dan mereka cukup bangga dengan hasil diskusi mereka bahwa teman-teman yang lain punya metode yang berbeda dari hasil diskusinya masing-masing. Oke, baik, saya akan lanjutkan dengan student work progress yang sudah kami lakukan di sini. Hasil pekerjaan anak-anak dapat kita lihat bahwa anak-anak bisa melakukan solusi lebih dari 1, 2, bahkan lebih dari 3 metode yang mereka bisa jelaskan kembali kepada teman-temannya. Video PBL yang tadi saya sebutkan di awal, video PBL yang sudah dilakukan oleh grade
1 dan 2. Baik, videonya akan dipresentasikan oleh Justinus Larson. Setelah hari libur, kami akan bermain seharian. Ayo Kak, kita main game. Iya, ayo kita main sampai malam. Aku sakit, Ma. Mata aku juga sakit, Ma. Nah, Dokter Erna, kan di sini anak-anak kan kemarin ada cerita tentang Bima dan Tuti tuh yang waktu itu satu harian main game melulu. Nah, dokter, menurut dokter apa ya yang terjadi kalau Bima dan Tuti itu main game sambil tiduran? Nah, sebagai konklusi saya akan sampaikan bahwa development of students and teachers is linear. Students will show their progress if teachers are committed to grow in all aspects. Baik, ini conclusion juga menjadi motivasi buat kami semua untuk terus belajar, dan kami bersyukur Sekolah Pahwa terus membimbing kami, menjaga kami, kemudian memberikan environment yang sangat baik buat kami belajar. Terima kasih semuanya. Oke, perkenalkan saya Pak Sunandar. Saya akan mempresentasikan apa yang ada di SMP. 5 hal besar yang kami lakukan di SMP ini, termasuk di dalamnya adalah pendukungnya. Yang paling utama adalah adanya perubahan transformasi pembelajaran, cara mengejar guru di Sekolah Pahwa ini, terutama di SMP, yaitu adanya perubahan dari teacher center menuju ke student center. Tujuan utamanya adalah menjadikan siswa sebagai center, sebagai yang utama, tidak lagi mengandalkan sebagai guru, sebagai yang ceramah, menerangkan, dah selesai, tanpa siswa mendapat apa makna dari pembelajaran. Ini salah satu contohnya, kita mengadakan eksplorasi dalam pembelajaran kita. Nah, sekali lagi kita dibantu oleh Nosphere. Nosphere ini ternyata dapat berkolaborasi dengan berbagai aplikasi yang ada di pasaran. Salah satu contohnya di pet ini. Terlihat ada pet yang diisi oleh siswa. Lihat, tulisan siswa, bagus sekali tulisan siswa ya Bapak Ibu ya. Kemudian dikomentari oleh guru di sini. Oh, siswa bisa bagus begini Pak tulisannya. Ya, karena mereka akhirnya jadi sudah terbiasa juga gitu mengerjakan di pad seperti ini. Satu hal lagi yang kita lakukan ini adalah critical thinking day. Ya, betul. Soal yang diberikan adalah soal kehidupan sehari-hari. Soal yang coba juga dibuat oleh guru matematika untuk menjawab soal-soal ini. Ada yang menggambarkan sampai sedetil ini. Wah, kita luar biasa. Ini nggak lama ya Bapak Ibu ya. Ini satu sesi kurang lebih 30 menit loh untuk menyelesaikan ini. Jadi semangatnya kita perlu acungi jempol. Beberapa dari mereka kami minta untuk menjelaskan kepada teman-temannya yang masih belum dapat gitu. Jadi gurunya ngapain menjelaskan? Tidak, tapi siswa yang menjelaskan bagaimana mereka mendapatkan jawabannya. Pembelajaran matematika di SMP Pahwa sudah bertransformasi dengan mengedepankan attitude, communication, and thinking menggunakan fitur round table discussion yang ada di Nosphere. Siswa-siswi SMP Pahwa diharapkan memiliki sikap yang baik serta berani mengutarakan pendapat yang mereka miliki.
kami akan sharing mengenai pembelajaran matematika di SMA ya. Pembelajaran di SMA kita udah mengikuti konsep sekarang itu adalah ada urutannya, yaitu eksplorasi, ada diskusi kelompok, latihan soal, literasi, dan refleksi. Tujuan kegiatan eksplorasi ini untuk membantu siswa menemukan konsep dengan pengalaman mereka sendiri. Tidak hanya menghafal rumus yang sudah diserahkan guru, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini sih seperti yang DSD bilang tadi, guru juga harus kreatif dalam mempersiapkan aktivitas pembelajaran. Memang kita harus seperti biasa tim matematika juga selalu harus kita rapat dulu mempersiapkan apa yang akan kita share ke anak untuk mengeksplor kemampuan anak. Kegiatan-kegiatan pembelajarannya biasanya kami lakukan melalui kegiatan diskusi. Diskusi ini biasanya kami lakukan di round table. Di round table itu kalau di SMA itu kita sudah ada kelompok belajar per kelas, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka itu anggota kelompoknya sama untuk semua mapel, sehingga mereka bisa menyesuaikan dalam hal mereka waktu maupun kekompakan seperti itu. Ada juga kegiatan latihan praktis ya. Jadi ini contoh-contoh latihan yang kita berikan ke siswa. Ini hasil kerja siswa Bapak Ibu, mereka menulis di layar. Ini yang kami bilang, kalau kita berikan soal seperti ini ternyata siswanya kosong, berarti dia tidak ada di tempat. Nah itu kami pasti langsung tegur. Tapi ada juga fitur yang namanya survei. Kami biasanya gini, kalau paham tekan kuning, kalau tidak paham tekan merah. Nah siswa yang masih di abu-abu berarti dia tidak ada di tempat. Saya biasanya tekankan begitu, oh ini 4 orang masih abu-abu, berarti nggak dengar ya, berarti tidak ada di tempat ya. Setelah siswa round table, kami berharap kan siswa sudah memahami ya di kelompoknya masing-masing. Di kelompok masing-masing siswa sudah memahami materi, lalu nanti mereka akan presentasi Bapak Ibu di kelas. Kita kembali ke PET Classroom. Di PET Classroom, siswa akan mempresentasikan hasil kelompoknya, tapi tidak semua. Kita hanya pilih perwakilan. Setelah mereka mempresentasikan hasil diskusinya, kita akan memberikan soal untuk memastikan bahwa mereka memahami apa yang didiskusikan tadi. Berikutnya adalah mengenai literasi. Jadi saat literasi ini, sama ya dengan jenjang lain, prinsipnya kita itu memberi kesempatan untuk mencari ilmu pengetahuan dari mana saja. Ya, kadang kita bantu juga dengan memberikan link di resources yang diberikan oleh guru, tapi kadang kita berikan juga kesempatan untuk mereka untuk mencari sendiri. Courseware template ini kami sangat bersyukur juga ya ada Courseware template ini, karena kan kadang kita dibanding-bandingin nih antara guru A dengan guru B. Kalau Bu Noven ngajarnya kayak begini, kok Pak Jontar ngajarnya begitu, beda gitu ya. Lalu kita buat untuk keseragaman bahan pembelajaran, kami yang biasanya membuat Courseware template berisi bahan ajar, link untuk literasi, bahan eksplorasi, soal latihan, serta materi yang akan disampaikan di PET Classroom. Saya share ya Bapak Ibu kegiatan pembelajaran matematika di SMA. Kalau kemarin seandainya waktu kita belajar persamaan eksponen, A pangkat Y sama dengan A pangkat X, maka apa kesimpulannya ini? Ada yang bisa bantu saya? Ya, Marco, ya Katiananda. Kurang ya, dulu. Terus kan tingginya 80 meter. Terus ini sudutnya 30. Yang ini 45. Kenapa? Sudut 30 dan 45? Soalnya coba digambar ya. 69 bukan 49. Sabar itu. Brian, jadi Brian yang ini ya, yang bagian A, nanti Karina yang bagian B. Kedua ini cuma gambar persegi panjang ini, terus juga. Baik, demikian untuk Bapak Ibu untuk presentasi kami dari SMA. Intinya sih yang saya ingin sampaikan bahwa walau kita lagi ada pembelajaran online dengan aplikasi yang kita gunakan saat ini sangat membantu dan kita pede, pembelajaran kita tidak tertinggal ya. Kita justru lebih bagus karena yang tadi saya bilang pembelajarannya apalagi dengan saling sharing antara satu guru dengan lain, kita dapat saling terbuka ya, karena kadang
Kalau dulu kita kerja masing-masing, satu guru memikirkan untuk satu konsep, sedangkan saat ini kita diskusi dan kita harus membuat itu di publik. Kalau di Nosphere itu ada namanya publik, ada private, tapi kita usahakan untuk di publik supaya kita semuanya bisa saling sharing. Terima kasih buat tim guru SD, SMP, dan SMA atas sharingnya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab Pak Jimmy. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dari rumpun IPA, silakan ya. Boleh raise hand dan kemudian dinyalakan mic-nya untuk bisa bertanya langsung. Ya, baik Bu Yayan, terima kasih. Ya. Hormat Pak Jimmy dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk bertanya, melihat apa yang dipaparkan oleh teman-teman guru mat, terlihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas guru dalam mengajar. Kemudian terlihat peningkatan aktivitas siswa dalam belajar. Pertanyaan saya, apakah sudah pernah dilakukan penelitian terkait dengan penggunaan Nosphere ini? Terima kasih. Right now, I think we are the first in Jakarta that we have student-owned whiteboard. They write on that whiteboard unless they scan it. But majority of the students, they will directly write on their tablet. Then the handwritten and their style is so clear. Then we save in the courseware. Let's come back to classroom later. In the packed classroom, it's so easy for our teachers to pull up that student solution, to do revise or to do discussions. Then we call it a real digitized exam. So I think Pak Apandi and Pak Nyoman, they put a very good effort in order to try it, how to make this exam successful. Then when the result and the paper is digitized in the same place, we can analyze students. Assume that the student are with us from SD 4 until SMA. When they are SMA, we still can pull out SD 4's exam paper easily according to the student's account. I think this is much different from other school that we are really having a transformation digital exam. So later teachers also can share about the benefit. Ya, jadi untuk melihat progres dari anak-anak ini, ya, satu-satunya ya bagaimana hasil ujian yang mereka capai, terutama di saat PAS, di saat-saat ujian akhir, ulangan harian dan seterusnya. Dari situ saja yang bisa kita lihat. Tapi untuk penelitian yang mungkin Bapak maksud, itu memang kita saat ini tidak melakukan penelitian dengan kelas. Kalau saya ingin menanggapi pertanyaan yang pertama ya dari Pak Rufinus terkait aktivitas guru yang semakin banyak ya. Jujur kalau saya pribadi, pemahaman saya, kemudian yang saya tahu juga teman-teman juga melakukan hal yang sama khususnya di SMP ya. Jadi tadi Pak Sunada sampaikan bahwa kita berusaha untuk transform from teacher center to student center ya. Jadi sebenarnya di sini kami lebih menekankan kepada bagaimana caranya kita sebagai guru, as facilitator, kemudian kita mengkondak pembelajaran kita itu supaya siswa mengalami banyak hal. Tadi saya lihat ada Pak Sudrajat yang ya silakan Pak Sudrajat untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada pendapat, silakan. Ya, halo Bu semuanya, selamat sore. Kan saya mengajar IPA di SD. Yang saya tahu pernah pakai aplikasi Nosphere tuh buat menjawab soal ICT sama lomba Ken-Ken waktu itu ya Bu ya. Nah, kan kayaknya dia bagus banget buat angka-angka. Nah, kalau kami mengajar IPA di SD kan tidak ada hitung-hitungannya, fisikanya tidak ada hitung-hitungan. Itu gimana cara mengoptimalkannya menggunakan Nosphere. Nah, mungkin anak-anak yang nggak suka akan juga tidak menyukai aplikasinya, udah nggak suka pelajarannya, ditambahnya aduh dapat aplikasi apa gitu ya. Jadi tambah-tambahan lagi itu gimana memotivasinya siswa tersebut Ibu
Soalnya saya lihat juga waktu saya mendownload pertama itu beberapa komentarnya yang saya kayaknya kenal gitu, kalau yang mencantumkan nama itu dari siswa kita juga gitu ya. Mungkin karena waktu itu belum suka atau masih dikembangkan aplikasinya atau gimana gitu. Bagaimana cara memotivasi biar minatnya makin suka sama pelajarannya, otomatis kan suka juga sama apa yang kita pakai dengan tujuan yang bagus ini. Terima kasih Bu. Sebenarnya banyak soal yang tidak menggunakan angka dan bisa menggunakan Nosphere. Jadi bagaimana kami para guru mengarrange pelajarannya supaya minat mereka lebih banyak terhadap matematika, dan juga apresiasi mungkin sebenarnya ya. Saat jawaban anak-anak itu ditampilkan ke hadapan teman-temannya, itu memberikan apresiasi yang lebih, sehingga mereka mau terus menjawab supaya nanti mungkin Lausha bisa kasih tahu nih jawaban aku kan berbeda sama teman yang lain. Mungkin seperti itu salah satunya. Baik, terima kasih Pak Bu Yayan, Pak Ajar, terima kasih. Gimana Pak Sudrajat? Oh, ada pertanyaan ya? Baik, terima kasih Pak Sudrajat. Saya bacakan pertanyaan boleh ya? Nanti teman-teman bisa bantu ya, karena di lapangan langsung di kelas. Game apa saja yang bisa dipakai di Nosphere? Misalnya booklet, Kahoot, atau quizzes. Nah, coba siapa yang mau bantu jawab? Ya, baik Bu Novenda, silakan. Saya mau menambahkan, mungkin kalau di SMA kami ya, Bu Teresia ya, kadang kami kalau Ibu bilang tadi mungkin bisa kayak pertandingan gitu ya, jadi skornya kita lihat. Di Nosphere juga kita masukkan soal beberapa, kita kasih skor, lalu kita kasih nih sama anak soal nomor 1 gitu. Nanti siswa jawab, mereka ada yang answer box-nya gitu, kita bentuknya fill in the blank misalkan ya. Mereka pakai cara, mereka isi jawabannya, terus nanti muncul skornya di kitab, di guru. Terima kasih untuk kesempatannya, juga untuk bisa sharing sama teman-teman. Terima kasih juga buat guru-guru, saya harus terus berterima kasih karena usahanya banyak sekali untuk bisa menjalankan program matematika dan transformation, dan juga mungkin juga akan berjalan dengan rumpun yang lain.